Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan mengenai materi yaitu kalimat sintaksis. Materi ini disusun oleh 3 anggota, yaitu saya Muhammad Bimo Komala sebagai moderator, yang kedua adalah Anita Anggraini sebagai pemateri, dan yang ketiga adalah Muhammad Riyandi Fatrik sebagai operator. Next. Di sini kami memiliki 4 materi, yaitu yang pertama adalah kelas kata, yang kedua adalah frasa, yang ketiga adalah klausa, dan yang keempat adalah kalimat. Next. Materi pertama yaitu kelas kata yang akan disampaikan oleh Muhammad Riyandi Fatrik. Kepada Riyandi, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelas kata. Kata dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, kata dapat dilihat dari pemakai bahasa. Menurut pemakai bahasa, kata adalah satuan gramatikal yang diujarkan, bersifat berulang-ulang, dan secara potensial ujaran itu dapat berdiri sendiri. Yang kedua, kata dapat dilihat secara bahasa. Menurut pandangan para ahli bahasa, secara linguistis, kata dapat dibedakan atas satuan pembentuknya. Oleh karena itu, kata dapat dibedakan menjadi satuan fonologis, satuan gramatikal, dan satuan ortografis. Kata sebagai satuan fonologis mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai pola fonotaktik suku kata. Yang kedua, bukan bahasa vokalik. Yang ketiga, tidak ada gugus konsonan pada posisi akhir. Yang keempat, batas kata tidak ditentukan oleh fenom suprasegmental. Kemudian, kata sebagai satuan gramatikal. Secara gramatikal, kata bebas bergerak, dapat dipindah-pindahkan, tetapi identitasnya tetap. Kata memiliki keutuhan internal yang kuat sehingga tidak bisa disisipi kata atau bentuk apapun lainnya. Yang terakhir adalah kata sebagai satuan ortografis. Secara ortografis, kata dibentuk oleh sistem aksara yang berlaku dalam bahasa itu. Bahasa Indonesia misalnya menggunakan aksara Latin. Jadi, sebuah kata dituliskan terpisah dari kata lainnya. Misalnya, terima kasih dan kerjasama. Terima kasih dan kerjasama dituliskan terpisah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kata. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Riyandi atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah materi kedua, yaitu frasa, yang akan disampaikan oleh Anita Anggraini. Kepada Anita, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang frasa. Jadi pengertian frasa itu merupakan sebuah gabungan atau kesatuan kata yang terbentuk dari dua bagian kata atau juga lebih, mempunyai satu makna gramatikal atau makna yang berubah-ubah dengan menyesuaikan sebuah konteks. Ciri-ciri frasa itu, yang pertama, dalam frasa harus terdiri setidaknya minimal dua kata atau lebih. Yang kedua, menduduki atau memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Yang ketiga, dalam frasa harus memiliki satu makna gramatikal. Maksudnya itu hanya boleh menduduki satu fungsi saja dalam kalimat. Misalnya sebagai subjek, sebagai predikat, atau bisa juga sebagai keterangan. Yang keempat itu frasa bersifat non-predikatif. Kategori frasa itu ada 3. Yang pertama berdasarkan jenisnya, yang kedua berdasarkan fungsi unsur pembentukannya, dan yang ketiga berdasarkan makna. Untuk lebih jelas dari kategori ini bisa dilihat di slide selanjutnya. Frasa berdasarkan jenisnya itu ada 5. Yang pertama frasa verbal. Frasa verbal merupakan frasa yang punya pembentukan kata kerja di dalam kalimatnya. Seperti contohnya itu sedang makan, akan tidur, lagi mandi, sedang menulis, lari pagi, dan pergi sekolah. Kalau frasa nomina itu frasa yang punya inti kata benda dalam unsur pembentukannya. Contohnya rumah kayu, sepatu kaca, lemari besi, buku gambar. Frasa adjektiva itu frasa yang mempunyai inti berupa kata sifat dalam unsur pembentukannya. Contohnya sangat baik,
cukup hebat, sangat cepat, mahal sekali, sangat rajin. Yang keempat, frasa preposisi. Yang keempat itu frasa preposisional, yang artinya itu frasa yang menggunakan kata depan di dalam unsur pembentukannya. Contohnya dari sana, ke pasar, dengan kaki, di Solo, kepada guru. Yang terakhir itu frasa numeralia, yaitu frasa yang dibentuk dari kata bilangan. Contohnya 57, 2 ekor sapi, dan 30.000. Yang kedua itu frasa berdasarkan fungsi unsur pembentukannya. Itu ada dua, yang pertama frasa endosentris dan yang kedua itu frasa eksosentris. Frasa endosentris sendiri merupakan gabungan dua jenis kata yang salah satunya berfungsi sebagai unsur menerangkan, yang lain sebagai unsur yang diterangkan. Unsur diterangkan pada frasa ini merupakan unsur utama atau pusat frasa, sedangkan unsur menerangkan merupakan unsur pelengkap dari frasa ini. Contohnya itu kuda hitam, anak sapi, sudah selesai. Nah, frasa endosentris ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu frasa endosentris atribut, yang merupakan frasa yang polanya diterangkan, menerangkan, atau menerangkan dan diterangkan. Contohnya itu murid itu mengambil kapur. Nah, ini contoh yang diterangkan dan menerangkan. Murid itu sebagai unsur yang diterangkan, mengambil kapur sebagai unsur yang menerangkan. Contoh kedua itu seekor nyamuk. Seekor menjadi unsur menerangkan, nyamuk unsur yang diterangkan. Yang kedua itu frasa endosentris koordinatif, merupakan frasa yang terdiri atas gabungan dua kata yang sama-sama berkedudukan sebagai yang diterangkan. Misalnya itu kakek, nenek, tua, muda, hitam, putih, keluar, masuk. Dan yang terakhir itu frasa apositif. Frasa apositif ini frasa ini merupakan unsur yang diterangkan dan menerangkannya itu dipisah dengan penggunaan tanda koma. Misalnya Bandung, kota kembang. Yang kedua itu Purwakarta, tempat lahir saya. Yang kedua itu ada frasa eksosentris. Frasa eksosentris ini merupakan gabungan kata yang tidak mempunyai unsur diterangkan di dalamnya. Frasa ini biasanya terbentuk dari jenis-jenis kata benda yang digabungkan dengan konjungsi. Jenis-jenis kata depan atau beberapa kata-kata tertentu. Misalnya itu ke Bandung dari Solo. Yang terakhir, frasa berdasarkan makna. Terbagi menjadi 3, yaitu frasa biasa. Frasa biasa merupakan suatu penggabungan dua kata atau lebih yang mengandung makna sebenarnya atau mengandung makna denotasi. Contohnya itu sayur bayam, hadiah ulang tahun. Sehingga makna pada frasa ini sangat mudah ditangkap dan dipahami pembaca tanpa perlu ditafsirkan secara mendalam. Yang kedua itu ada frasa idiomatik. Frasa idiomatik itu frasa yang memiliki makna baru atau makna yang bukan sebenarnya. Contohnya kambing hitam dan silat lidah. Dan yang ketiga itu frasa ambigu. Frasa ambigu merupakan frasa yang mempunyai makna lebih dari satu dan tergantung penempatannya dalam kalimat. Contohnya panjang tangan. Panjang tangan ini memiliki dua arti. Yang pertama artinya ukuran panjang sebuah tangan atau bisa juga suka mencuri. Kalau utang budi juga memiliki dua arti. Yang pertama utang milik budi atau diberikan ke kita dan wajib untuk kita balas. Mungkin sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas materi yang diberikan. Selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu klausa, yang akan disampaikan oleh Riyandi Fatrik. Kepada Riyandi, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan kembali menjelaskan tentang klausa. Jadi, pengertian klausa adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, serta berpotensi menjadi kalimat. Kemudian, intonasi final adalah pola perubahan nada ujaran yang berfungsi menghentikan atau mengakhiri suatu tutur.
Ada dua macam intonasi final. Yang pertama adalah perhentian antara dan perhentian akhir. Perhentian antara adalah perhentian yang bersifat sementara. Pemberhentian antara dilambangkan dengan tanda baca koma. Kemudian, perhentian akhir adalah perhentian yang menyatakan suatu tutur sudah mencapai akhir atau sudah selesai. Jadi, untuk perhatian akhir ini biasanya ditandai dengan tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Kemudian, klausa terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah klausa utama atau induk kalimat, yaitu klausa yang merupakan inti kalimat dan dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Cirinya adalah tidak boleh didahului konjungsi. Misalnya, ayah mencuci mobil ketika ibu memasak di dapur. Jadi, untuk ayah mencuci mobil ialah klausa induk, sedangkan ibu memasak di dapur adalah klausa anak. Yang kedua adalah klausa bawahan atau anak kalimat, yaitu klausa yang merupakan pelengkap dari induk kalimat dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Cirinya adalah didahului oleh konjungsi. Misalnya, ibu mencuci baju ketika aku pulang. Klausa ketika aku pulang dalam kalimat itu tidak dapat berdiri sendiri. Jadi, untuk klausa ini bisa juga dibalik. Untuk ayah mencuci mobil ketika ibu memasak di dapur, jikalau klausa anaknya dipindahkan ke depan, itu akan berubah menjadi ketika ibu memasak di dapur, ayah mencuci mobil. Dalam kalimat tersebut, setelah ketika ibu memasak di dapur, ada tanda baca koma. Kemudian baru ditulis kembali ayah mencuci mobil. Jadi untuk klausa anak di depan, sesudah klausa anak itu diberi tanda koma. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Selanjutnya adalah materi keempat, yaitu kalimat yang akan disampaikan oleh saya. Pengertian dari kalimat. Kalimat yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai intonasi final kalimat lisan, dan secara aktual ataupun potensial berdiri di atas klausa. Dapat dikatakan bahwa kalimat membicarakan hubungan antara sebuah klausa dan klausa lainnya. Tujuan dari sebuah kalimat. Tujuan dari sebuah kalimat adalah untuk menyampaikan informasi agar informasi itu tersampaikan baik. Kalimat haruslah efektif. Yang pertama, mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga adalah dapat diterima oleh logika. Yang keempat adalah tepat sasaran dan tidak bertele-tele. Yang kelima adalah informasi yang disampaikan tidak bermakna ganda. Yang keenam adalah memenuhi aturan ejaan yang berlaku. Next. Unsur-unsur kalimat. Yang pertama adalah subjek. Subjek adalah pelaku yang terlibat dalam suatu kegiatan dalam sebuah kalimat. Subjek unsur utama kalimat yang mendampingi predikat. Subjek dapat berupa makhluk hidup, benda mati, waktu, dan lain-lain. Contohnya adalah saya, dia, bangunan, dan lain-lain. Yang kedua adalah predikat. Predikat adalah unsur dalam kalimat yang menyatakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan subjek. Predikat biasanya merupakan kata kerja, verba, atau kata sifat, adjektiva. Contohnya adalah memasak, membantu, kecil, senang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah objek. Objek adalah unsur yang letaknya di belakang predikat, berfungsi sebagai korban dari tindakan yang dilakukan subjek atau sebagai pelengkap predikat. Biasanya objek adalah kata benda, contohnya adalah bola, baju, buku, dan lain-lain. Yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap adalah unsur tambahan atau penjelas arti sebuah kalimat. Pelengkap biasanya keterangan. Keterangan adalah unsur yang menjelaskan latar kejadian dalam kalimat. Keterangan berfungsi sebagai pelengkap. Bisa digunakan di awal kalimat sebelum subjek, atau di akhir kalimat setelah objek, atau setelah pelengkap. Next.
Keterangan dalam kalimat dapat berupa A. Keterangan waktu, seperti malam, siang, pagi, dan lain-lain. B. Keterangan tempat, di sekolah, di rumah, di lapangan. C. Keterangan alat, menggunakan sendok, menggunakan gunting, dengan bus. D. Keterangan cara, dengan cepat, dengan lembut, dengan pelan. E. Keterangan tujuan, agar sehat, supaya pintar, agar selesai. Dan juga keterangan penyerta, bersama teman, dengan adiknya, bersama ibunya. Berdasarkan pengucapannya, kalimat terbagi menjadi dua, yaitu kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan ucapan langsung dari seseorang. Isi kalimat sama persis dengan apa yang disebutkan dengan orang tersebut. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang berbentuk dengan cara melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk berita. Berdasarkan jumlah frasa, kalimat dibedakan menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu subjek, satu predikat, dilengkapi dengan satu objek dan keterangan. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu predikat, sehingga dipisahkan menjadi kalimat yang berbeda. Kalimat majemuk terbagi menjadi kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Berdasarkan subjeknya, kalimat dibedakan menjadi kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya secara aktif melakukan predikat terhadap objek. Biasanya, kata kerja pada kalimat aktif memiliki awalan me. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu tindakan melalui predikat oleh objeknya. Biasanya, kata kerjanya diawali dengan awalan di atau ter. Next. Isi kalimat dibedakan menjadi 5, yaitu kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat ajakan, dan kalimat pengandaian. Kalimat berita adalah kalimat yang bertujuan untuk memberikan informasi tertentu. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan untuk memerintahkan tentang suatu hal. Kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan untuk mengajak lawan. Kalimat menggambarkan keinginan pembicara atau penulis yang belum menjadi kenyataan. Next. Next. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.